Ini adalah sarapan Venom terbaik yang pernah saya lihat. Eddie hanya duduk di kursi. Tidak perlu melakukan apa-apa. Bahkan tidak perlu turun untuk mengambil parcel di lantai bawah. Venom akan membawanya ke tempat tidur. Sejak Venom mengikuti Eddie muda, tidak bisa menjalani hari yang damai. Katakan bahwa otak orang jahat hanya makan secara alami. Tapi setiap kali, Eddie berhenti. Racun tidak berdaya dan hanya bisa menukar makanan coklat dengan ayam jogging. Tapi kedua ayam ini berubah menjadi hewan peliharaannya. Pagi itu, Eddie menerima surat dari si pembunuh celetus untuk. Dalam surat yang menceritakan kehidupannya dari kecil hingga dewasa. Ketika masih kecil, mendorong nenek menuruni tangga. Lempar pengering rambut dengan daya di bak mandi ibu. Bahkan hewan peliharaan tidak selamat. Kemudian dia dikirim ke panti asuhan oleh ayahnya. Sekali lagi dibully. Ada seorang gadis berteriak yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, keduanya menjadi sepasang kekasih seperti gambar dan bayangan. Setelah tumbuh dewasa, bunuh orang dan kubur mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dieksekusi, dia ingin melihat Eddie sekali. Sedang sedih karena tidak ada kerjaan apa. Eddie memutuskan untuk masuk penjara untuk wawancara. Tapi hal yang tak terduga adalah hanya mengatakan beberapa kata. Celetus mengungkapkan sifat aslinya. Mulai memprovokasi Eddie tanpa henti. Saya berharap kau sendirian selama hidup. Seperti biasa, Eddie tidak mau membandingkan. Sampai dia mengutuk orang tuanya. Venom panas seperti es krim dan tidak tahan lagi. Raih Celetus dan pukul dia. Selama kekacauan, Celetus mendekati Eddie. Pegang tangan kiri dan gigit. Sipir di dekatnya segera menarik keduanya keluar. Jangan sentuh tahanan, kamu mundur untukku. Tidak berdaya. Wawancara Eddie baru saja berakhir. Setelah Eddie pergi, darah yang terkumpul di mulut Celetus melahirkan kelainan bentuk. Orang ini tidak hanya tidak takut, masih mengisap. Eddie pulang ke rumah. Menyalahkan Venom terlalu marah. Bekerja tanpa otak. Venom mengira dia membantu Eddie melampiaskan amarahnya. Semakin keduanya berdebat, semakin intens. Akhirnya mulai menggunakan seni bela diri. Venom mengaktifkan mode lemparan rumah. Lemparkan semua barang keluar jendela. Bahkan TV yang baru dibeli Eddie tidak bisa lepas. Jadi Eddie mengambil hewan peliharaan Venom untuk mengancam. Coba aja kau. Jelas gue berani. Eddie menggigit lidah Venom. Setelah pertempuran antara dua orang, Venom kabur dari rumah. Masukkan paman di lantai bawah. Sebelum berangkat, tidak lupa hantam motor Eddie. Dalam perjalanan ke jalan, dia juga memberi Eddie salam internasional. Tidak terikat Eddie. Venom jadi bebas. Lari ke karnaval. Masih minum dan mabuk. Tapi Venom sendiri sangat mengerti. Tidak ada tubuh yang cocok seperti Eddie. Tidak akan hidup lama. Setelah memasuki host yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut, akhirnya ambruk di depan toko Butran. Dan Celetus karena memakan darah Venom. Pada saat eksekusi, tubuh mulai berubah. Tentakel besar dan kecil tumbuh dari tubuh. Tentakel semakin lama semakin panjang. Seluruh ruangan runtuh seketika. Dua lengan merah langsung merobek pintu besi. Putra Venom, Carnage lahir. Carnage memiliki tubuh yang tinggi. Mulai pembunuhan yang keras di penjara. Sipir ingin naik dan menembak dan membunuhnya. Celetus telah berubah menjadi bentuk cahaya yang menghindari semua peluru. Semua orang di depannya disiksa dan dibunuh seperti semut. Dia dengan cepat membuka pintu penjara. Bebaskan semua tahanan. Kemudian menggunakan kekuatan. Berubah menjadi tornado untuk menembus dinding dan melarikan diri dari penjara. Celetus dengan cepat mendongak setelah keluar. Pangkalan eksperimental rahasia tempat pacar dikunci.
Tidak ada satu suara pun yang menembus tempat ini. Menggunakan kekuatan Carnage untuk menyelamatkan pacarnya dari sel. Selesaikan semua pemblokiran polisi. Dua orang berhasil melarikan diri dari basis eksperimental. Sekarang, sejumlah besar polisi berlari di sini. Pembantaian muncul lagi. Helikopter bersenjata juga ditangani dengan sangat lembut. Tunggu sampai Sheriff tiba. Tempat ini telah rusak. Sheriff merasa ini ada hubungannya dengan Eddie. Panggil Eddie ke stasiun interogasi. Ketika Eddie mendengar ada monster di tubuh Celetus juga, langsung ingat adegan di mana dia digigit. Sadar akan keseriusan masalah, Ed menemukan mantan pacarnya Anne. Minta Anne untuk menemukan Venom yang kabur dari rumah. Anne tahu Venom suka coklat. Datanglah ke toko serba ada Butran. Karena Eddie akrab dengan toko ini, tapi tidak bisa mengatakan beberapa kata. Anne menemukan bahwa nada suara Nyonya Tran tidak sama seperti sebelumnya. Ternyata, tapi Venom masih marah pada Eddie sekarang. Tidak ingin pulang dengan Anne. Eddie bilang aku bahkan tidak pantas untuk menggosok toilet. Anne hanya bisa menggunakan trik terakhir. Kau adalah yang paling keren, yang terkuat, yang paling kuat. Betul. Aku sangat suka bagaimana kamu menunjukkan dirinya. Kita akan menyelamatkan bocah itu. Ketika Eddie bingung harus berbuat apa, Anne pergi ke kantor polisi lagi. Dia tersenyum kecil, berubah menjadi Venom, peluk Eddie, hancurkan tembok dan buru-buru keluar. Pelarian yang nyaman dari ruang interogasi. Venom melihat Eddie begitu tulus mengakui kesalahannya. Segera kembali ke tubuh Eddie. Cium sekali. Apakah kamu ingin menciumku sekarang? Tidak. Di tempat lain, Celetus dan Bistro bersiap untuk pernikahan berdarah. Dan orang-orang yang mereka undang semuanya adalah musuh mereka. Celetus berubah menjadi Carnage. Menculik Sheriff. Bistro yang bertanggung jawab atas penculikan Anne. Meninggalkan alamat untuk tunangan Anne. Ambil Anne sebagai sandera untuk memaksa Venom muncul. Segera Venom dan Eddie tiba di sinagoga. Ketika memasuki pintu, mendidih karena marah. Di mana dia? Tapi saat melihat Carnage menjelma, dia langsung mundur ke tubuh Eddie. Kita harus lari. Biarin Sian, karena kita tidak suka sama wanita itu. Sampai Eddie berjanji padanya otak orang-orang ini akan makan secara alami. Venom baru muncul. Berjanji. Dua janji. Pembantaian mulai menyerang lebih dulu. Menembak paku yang tak terhitung jumlahnya. Venom secara fleksibel melompat ke atas dan ke bawah untuk menghindari serangan. Melompat di pagar. Gunakan hak untuk turun dari langit. Tinju itu langsung menembus tubuh Carnage, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Mereka berdua bertarung untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat menendang, anak lebih kuat dibanding sama ayah. Venom dengan cepat jatuh ke posisi rendah. Disematkan ke dinding oleh Carnage dengan duri. Di saat bahaya, Venom menggunakan gigi seksinya untuk menggigit tentakel Carnage. Satu tendangan menerbangkannya. Ayah dan anak bertengkar lagi. Venom meraih Carnage dengan sekuat tenaga dan berputar di udara. Lalu buang lagi. Tapi tidak apa-apa. Carnage berubah menjadi keadaan keren lainnya dan mulai melakukan serangan balik. Pukul Venom langsung kembali ke bentuk aslinya. Setelah berurusan dengan Eddie, Carnage berniat membunuh Anne di depan Eddie. Lalu lompat ke atap. Batu di atap jatuh dan menghancurkan tubuh Venom. Carnage tidak hanya ingin membunuh Anne, bahkan Bistro yang bisa melawanku membunuh. Celetus melihat ini dan bergegas untuk menghentikannya. Jadi adegan ini sering dilihat oleh Venom. Di bawah sorakan Eddie, Venom mulai menyalakan kembali semangat juang. Mereka tidak cocok satu sama lain. Kita baru cocok setelah fusi kita adalah satu. Pembela kehidupan. Setelah bangun, ambil pipa besi dan lari ke atas.
Jangkrik diam-diam naik ke atap katedral. Ketika Carnage hendak memakan Anne, Venom melompat ke atas. Ambil batang besi dan tancapkan langsung ke kepala Carnage. Menguntungkan menangkap Anne yang jatuh. Tanpa diduga, tubuh Carnage pulih begitu cepat. Datang ke punggung Venom, dia menusuk tubuhnya dengan tentakel yang tajam. Meskipun Carnage tanpa henti menyerang punggung Venom, masih menyakitkan untuk membawa Anne ke tanah. Seluruh tubuh Venom sangat lelah sekarang. Tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Carnage. Pada saat ini, orang bantu muncul. Distro muncul di belakang Venom. Venom tampaknya telah membuat rencana yang bagus. Satu dorongan membuatnya jatuh. Pada saat jatuh, Distro mengeluarkan suara yang menyebabkan Venom dan Carnage dipaksa kembali ke tubuh mereka. Jatuh dari atap bersama. Carnage, setelah berpisah, masih ingin kembali ke tubuh Celetus. Venom tidak memberi Carnage kesempatan. Ukuran 80 kaki menginjak dia. Setelah menangkapnya, telan hidup-hidup. Tidak enak. Hanya Celetus yang tidak bisa kabur. Terakhir, Eddie dan Venom karena ingin menghindari buronan polisi. Keduanya melarikan diri ke Hawaii untuk berlibur. Sejak saat itu, jalani hidup bahagia tanpa rasa malu. Sampai malam, Venom ingin membiarkan Eddie melihat apa yang dia alami. Tiba-tiba, seluruh pemandangan seluruh ruangan berubah. Mereka berdua langsung pergi ke alam semesta lain. Ini disiarkan di TV sekarang. Berita Spider-Man mengungkapkan identitasnya. Venom melihat Spider-Man di depan layar. Ada perasaan dikenal. Saat mereka bertemu lagi, semua mohon bersabarnya.